saya Risna Ramadhani dari kelompok 6 NIM 857252641. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, adapun bahan dan alatnya sebagai berikut. Di sini ada layar atau tabir kaca. Lalu di sini ada cermin atau kaca. Di sini ada cermin cekung. Lalu cermin cembung f15 cm. Lalu ada lensa cembung f+20 cm. Lalu terdapat cermin cekung kembali. Lensa cekung f20 cm. Busur derajat. Satu buah senter. Satu buah korek api. Dua buah lilin. Alat tulis. Dan yang terakhir, kertas kosong. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. Kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Keempat, ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul tersebut R. Kelima, letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Satu, susunlah alat seperti gambar 7.2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Dua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan Keempat, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kelima,
huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian, geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Dan di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama senter, kedua flash HP, ketiga CD, dan di sini ada mangkok berisi tangan. Cobaan interferensi cahaya bertujuan untuk mengamati perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren menghasilkan pola terang gelap. Percobaan biasanya menggunakan sumber laser. Pola yang terbentuk membuktikan sifat gelombang cahaya. Percobaan dispersi cahaya bertujuan mengamati penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi spektrum warna, yaitu monokromatik, merah, atau ungu saat melewati medium pembias seperti prisma kaca. Susunlah lensa pada titiknya dan letakkannya di antara layar dan sumber cahaya pada gambar 7.7. Nyalakanlah sumber cahaya. Kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. C. Ukurlah jarak benda. A. Susunlah alat seperti gambar 7.8. B. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. B. Nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. C. Ukurlah jarak benda atau S dan jarak bayangan S aksen. Selanjutnya, ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut atau S.